Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak belajar sejarah dan sekarang kita belajar lagi ya. Jadi untuk materi kelas 12 ini, apalagi yang sejarah Indonesianya, kita ngebahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Nah, maksudnya apakah setelah Indonesia merdeka Indonesia itu sudah terbebas dari para penjajah atau belum gitu. Nah, ada beberapa peristiwa yang latar belakangi atau yang terjadi setelah Indonesia merdeka, atau kita disebutnya sebagai adalah perjuangan disintegrasi bangsa atau mempertahankan rasa nasionalisme. Nah, salah satunya di sini yang akan Ibu bahas pertama kali adalah mengenai pemberontakan PKI Madiun. Jadi di sini Ibu sudah menulis semua materinya dan sudah ada gambarnya juga. Jadi kita langsung jelasin aja. Jadi untuk pemberontakan PKI Madiun ini berawalnya karena Kabinet Hatta terbentuk. Jadi setelah Indonesia merdeka itu ada beberapa pergantian kabinet, dan kebetulan Kabinet Hatta ini adalah kabinet yang ketujuh pada kurun waktu 1945 sampai 1949. 1949 sampai 1950 itu adalah zamannya RIS. Nah, kenapa kok dari Kabinet Hatta terbentuk ini memunculkan pemberontakan PKI yang berada di Madiun? Jadi, awalnya itu adalah karena Kabinet Hatta terbentuk tahun 1948. Nah, sebetulnya pemberontakan PKI Madiun ini juga bisa disebutkan sebagai rasa sakit hatinya Amir Syarifuddin kepada pemerintahan. Rasa sakit hati maksudnya seperti apa? Jadi, di sini Amir Syarifuddin itu ada beberapa sumber yang menyebutkan kalau dia itu diturunkan secara tidak layak dan digantikan dengan Hatta. Akhirnya yang tadinya dia sebagai kaum yang pro nasional menjadi kaum kontra atau oposisi gitu. Nah, jadi awalnya itu adalah dari sini, Kabinet Hatta dengan Amir Syarifuddin. Nah, apa sih yang menyebabkan Amir Syarifuddin itu menolak pemerintahan Hatta? Jadi di sini Amir Syarifuddin ini dia menolak perundingan Renville. Ini sudah dibahas kan pada waktu kelas 11 ya. Nah, perundingan Renville ini, isi dari perundingan Renville ini ditolak oleh Amir Syarifuddin. Padahal yang menandatangani perjanjian Renville dan yang menjadi salah satu perwakilan dari perundingan Renville pada saat itu adalah Amir Syarifuddin, tapi dia juga yang menolak isi perundingan Renville tersebut. Nah, terus ketika Amir Syarifuddin ini menolak perundingan Renville, akhirnya dia terfikirkan untuk melakukan pemberontakan karena orang yang udah sakit hati, ketika sakit hatinya itu tidak didengarkan oleh orang lain, dan akhirnya dia salah satu caranya itu adalah melakukan pemberontakan atau perlawanan. Nah, Amir Syarifuddin ini dia malah membuat sebuah Front Demokrasi Rakyat, atau ini bisa disebut juga sebagai sama halnya seperti PKI, jadi yang ke kiri-kirian gitu untuk melawan Kabinet Hatta. Nah, ini juga nih FDR itu juga didukung oleh mayoritas golongan kiri. Udah jelas ya. Jadi Amir dia menolak Kabinet Hatta karena dia menolak isi perundingan Renville, dan akhirnya dia mendirikan sebuah FDR. FDR ini didukung oleh mayoritas golongan-golongan kiri. Golongan mana saja yang mendukung FDR? Yaitu partai-partai seperti Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri. Ini adalah orang-orang yang mendukung Amir Syarifuddin. Nah, orang-orang ini tuh sebenarnya menolak dalam hal apanya sih kepada Kabinet Hatta ini? Jadi orang-orang ini menolak kebijakan RERA atau reorganisasi rasionalisasi, atau pas zaman Hatta itu dikenal sebagai adanya pengerucutan dari angkatan perang gitu. Jadi angkatan perang pada zaman Kabinet Hatta itu dikurangi. Lah, kenapa kok angkatan perang yang dikurangi? Kenapa Amir yang gak setuju? Karena angkatan perang yang dikuranginya itu adalah kebanyakan dari anggota FDR. Jadi di sini Amir merasa semakin
tidak adil gitu kebijakan dari Hatta ini. Nah, oke. Di sini Amir kan baru didukung oleh Partai Sosialis yang ini ya. Sampai ketika puncak dari pemberontakan PKI Madiun yang akan dimulai ini adalah ketika Musso, ini orang Indonesia ya. Musso ini orang Indonesia, dia beraliran komunis dan dia pergi ke Rusia untuk belajar dan kembali lagi ke Indonesia untuk mendukung Amir Syarifuddin. Jadi semacam Musso ini kayak menemukan sebuah harta karun gitu. Maksudnya adalah dia itu PKI komunis dan tidak mendukung yang namanya nasionalisasi, dan akhirnya seperti umpan yang baik untuk Musso. Jadi Amir dan Musso ini akhirnya dia bergabung, Musso dengan PKI-nya, Amir dengan FDR-nya. Jadi semakin kuatlah kedudukan Amir dan Musso pada saat itu gitu. Ditambah Musso ini dia menyebutkan kalau misalkan revolusi Indonesia ini menyimpang gitu. Dan akhirnya dia menginginkan yang namanya adanya persiapan penyerangan dan sabotase. Dimulailah yang namanya pemberontakan PKI Madiun. Oke, kita langsung mulai pada pemberontakannya. Pemberontakannya itu dimulai pada tanggal 11 September. Jadi pemberontakan PKI Madiun ini sebetulnya berawal dari Surakarta dulu, nggak di Madiun dulu. Jadi pemberontakan sepertinya ini pemberontakan pengalihan gitu ya, antara divisi Siliwangi yang pro Indonesia dan dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan yang pro PKI yang divisi 4. Akhirnya pemberontakan itu, pertempuran ini tidak bisa dielakkan dan akhirnya PKI bisa ditarik mundur oleh Gatot Subroto. Tapi setelah di Surakarta ini tidak langsung beres, tapi di sini nih puncaknya itu adalah pada tanggal 18 September 1948. Nah, 18 September 1948 ini adalah puncak dari pemberontakan PKI Madiun, karena di sini pusatnya itu adalah di Madiun. Nah, gitu. Jadi Amir dan Musso itu ingin membuat sebuah Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Ada yang tahu kenapa pusatnya di Madiun? Oke, kalau ada boleh silahkan jawab. Terus akhirnya hal ini akhirnya ketahuan lah sama Soekarno dan Hatta, menyebabkan kemarahan dari Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta merasa apa-apaan nih Musso gitu, semacam kok dia membuat pemerintahan di dalam pemerintahan. Akhirnya kemarahan Soekarno ini dibarengi dengan sebuah pidato kepada rakyatnya yang menanyakan, sebetulnya presiden kalian itu siapa? Amir Musso atau Soekarno-Hatta? Dan akhirnya rakyat Indonesia pada saat itu memilih Soekarno dan Hatta. Lalu akhirnya pasukan Soekarno dan Hatta itu didukung oleh rakyat dan melanjutkan pemberontakan untuk melawan Musso dan Amir. Nah, akhirnya pertempuran ini tidak bisa dibendung. Akhirnya pemberontakan yang di Madiun ini dipimpin oleh Sudirman, dan pada akhirnya Musso dan Amir tertangkap dan akhirnya mereka kalah. Amir itu meninggal. Nah, apa sih dampak dari pemberontakan PKI Madiun? Jadi dampak dari PKI Madiun itu adalah PKI tidak jadi ancaman, golongan kiri tidak lagi dipercaya dan mencari simpati dan dukungan Amerika Serikat. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pemberontakan PKI itu kan tahun 1948 kan, 1948. Kalian ingat ada G30S, Gerakan 30 September? Nah, kenapa yang udah jelas-jelas di sini PKI itu sudah tidak jadi ancaman dan semua golongan PKI di sini sudah dimusnahkan oleh pemerintah Soekarno dan Hatta dan Sudirman, tapi kenapa nanti di sini tahun 1965 ada peristiwa G30S? Ada yang bisa jawab? Oke, kita lanjutkan ke pemberontakan selanjutnya, yaitu adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi, kalau misalkan pemberontakan APRA ini berbeda dengan PKI Madiun. Kalau PKI Madiun itu kan antara PKI dengan pro Indonesia. Kalau ini adalah dari kaum konservatif dengan kolonial Belanda.
Jadi intinya pemberontakan APRA ini dia ingin menentang yang namanya kebijakan RIS, dan di dalamnya itu adalah ada APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kapan RIS itu? Yang tadi Ibu jelasin, RIS itu terjadi sekitar tahun 1949 sampai 1950. Jadi maksudnya adalah RIS itu Indonesia, tapi lebih kepada negara perserikatan. Jadi contohnya kayak misalkan di Indonesia itu kan berbagai pulau ya, tapi pas zaman Risma di Indonesia itu adalah serikat. Nah, negara-negara bagiannya itu seperti negara Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah. Nah, itu negara-negara bagiannya. Nah, di sini di peraturan RIS itu semua negara bagian tentaranya namanya APRIS. Tapi di sini ada yang menolak adanya APRIS gitu. Jadi ada bekas tentara KNIL yang dia domisilinya di Bandung, pimpinannya dari Westerling, itu dia resah takutnya dia KNIL ini dimasukkan kepada APRIS. Nah, kenapa dia merasa resah? Karena takutnya mereka itu malah didiskriminasi sama APRIS karena KNIL ini adalah tentara Indonesia yang diperbantukan untuk orang-orang Belanda pada saat itu. Jadi akhirnya mereka nggak mau masuk ini karena disangkanya takutnya dikucilkan. Akhirnya Westerling ini dia membuat tentara saingan APRIS dah karena takut KNIL dikucilkan. Akhirnya Westerling ini dia membuat tentara lawannya APRIS, yaitu namanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, apa sih landasan yang membuat Westerling melakukan atau membuat APRA? Karena dia itu menolak yang namanya tentara secara keseluruhan yang namanya APRIS gitu. Jadi dia menginginkan tentara bagian, misalkan di Jawa Barat nama tentaranya APRA, di Jawa Timur namanya misalkan APRI atau apa gitu. Nah, tapi apa sih tanggapan atau pendapat Westerling ini itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat gitu. Akhirnya Westerling ini karena pendapatnya tidak didengar, dia melakukan pemberontakan. Nah, pusat pemberontakan kalau APRA ini kan berarti di Bandung kan, karena di sini pusatnya emang di Bandung gitu, di Jawa Barat. Akhirnya dia melakukan pemberontakan. Pemberontakannya itu dimulai pada tanggal 23 Januari 1950. Jadi taktik Westerling di sini adalah dia menyerbu tenda TNI. Jadi ketika pagi-pagi Westerling dan pasukan 150 pasukannya datang ke tenda TNI APRIS dan dia membunuh pasukan TNI di sana. Nah, akhirnya di sini terjadilah pertempuran atau pembunuhan yang dilakukan oleh Westerling dan akhirnya banyak korban yang jatuh pada saat itu. Akhirnya di sini tapi tidak selang kemudian ketahuanlah kalau sama pemerintahan pusat kalau APRA itu melakukan pemberontakan, dan akhirnya di sini pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Westerling ini bisa dihalau oleh tentara APRIS yang segera datang ke wilayah Bandung. Akhirnya ketika APRIS datang ke Bandung, APRA itu segera menyebar sampai si APRA ini dia menyebarnya ke wilayah Jakarta. APRA ini juga ingin melakukan penyerangan ke Jakarta tapi akhirnya tidak bisa, maksudnya akhirnya dia digagalkan, dan akhirnya Westerling pada tanggal 22 Februari 1950 dia meninggalkan Indonesia dan secara nggak langsung APRA itu bubar gitu. Nah, mungkin pembahasan untuk materi atau pertemuan pertama ini kita hanya cukup 2 peristiwa saja. Nanti insya Allah untuk kelanjutannya seperti G30S dan lain sebagainya kita di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi sekarang tulis baik-baik yang telah kalian tadi dapat. Nanti sebentar lagi kita akan melakukan evaluasi di Google Classroom. Tunggu ya. Silahkan kembali ke Google Classroom. Terima kasih.